Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan makan kepada kita. Dia yang membuat kita bisa makan. Bagaimana makanan itu bisa diolah di mulut kita, kemudian turun melalui rongga tenggorokan kita untuk lalu berada di lambung kita. Proses di sana berlanjut. Siapa yang membuat kita bisa melakukan hal itu? Allah Azza wa Jalla. Dan kita melihat ada orang-orang yang gak bisa makan dengan normal. Dia harus menempuh berbagai macam sarana agar makanan masuk ke lambung. Ada yang dimasukkan lewat hidungnya, ada yang dilubangin di tenggorokan, ada yang gak bisa makan kemudian harus makan dari uratnya. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah yang memberikan makanan kepada kita. Dialah yang memudahkan bagi kita untuk menikmati makanan tersebut. Minuman juga seperti itu. Dan yang penting atau yang terpenting, Allah menjadikan kita orang-orang Islam. Karena orang-orang kafir, kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka hidup bersenang-senang. Mereka tidak mengikuti aturan Tuhan. Mereka bersenang-senang mengikuti nafsu mereka. Dan mereka menikmati makan, mereka makan. Tapi apa perbedaan mereka makan dengan makannya seorang muslim? Allah mengatakan, kama ta'kulul an'am. Makannya mereka seperti makannya binatang. Ya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Wan naru mathwal lahum. Neraka buat tempat mereka. Di dunia mereka tidak menikmati makanan tersebut. Hanya sekedar makan. Seperti binatang. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita orang-orang Islam. Memahami kenapa kita diciptakan, untuk apa kita diadakan di muka bumi ini, dan kemana kita kelak akan pergi tatkala harus meninggalkan bumi yang kita hidup di dalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah. Kita masuk ke bab 101 ya. Bab tidak boleh mencela makanan. Bab la ya'ibut ta'am. Tidak boleh mencela makanan. Wastihbabu mathi. Dan dianjurkan memuji makanan tersebut. Manusia itu gak dapat hidup dengan tidak makan. Sudah menjadi kodrat manusia, dia membutuhkan makanan. Dan ini menjadi bukti kuat kalau engkau lemah. Maka jangan sampai kita sombong. Atau kadang-kadang kita melihat ya, orang-orang lawang makannya sama makan nasi. Bukan masalahnya makannya sama. Dan makan, semua orang butuh makan. Nggak ada yang hidup tanpa makanan. Karena memang diciptakan secara fitrah dia butuh makan. Maka Allah uji dia dengan kelaparan. Kemarin Ramadan, ya kita diuji dengan lapar. Tapi ada ujian yang memang tidak ada makan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kelaparan. Dan Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Yang lalu tidak beriman. Padahal Allah sudah memberikan segala fasilitas kepada dia. Azab apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Kata Allah Jalla Jalaluhu di surah An-Nahl ayat 113. Ya Allah mengatakan, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Allah jadikan percontohannya, perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya negeri itu aman sentosa. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizki datang ke tempat mereka dari segala penjuru. Datang. Ini benar-benar nikmat. Siapa yang bikin datang? Allah yang bikin datang. Fakafarat bi an'umillah. Lalu mereka kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tidak menggunakannya dalam ketaatan. Mungkin masuk juga mencela makanan. Membuang-buang makanan. Kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Seakan-akan itu makanan dia yang mengadakan. Seakan-akan itu hadir karena usaha dan perjuangan dia. Lah. Maka yang terjadi. Fa'adhaqahallah libasal ju' wal khawf. Bima kanu yasna'u. Maka Allah menimpakan kepada mereka bencana apa? Allah kasih kelaparan. Allah bikin mereka takut, cemas. Dan ingat, beberapa waktu terakhir ini kita mendengar akan adanya resesi ekonomi ya. Di mana dikhawatirkan tahun-tahun ke depan ini manusia akan kekurangan makanan. Ya mungkin ada harta berlimpah. Tapi apa gunanya kau punya harta berlimpah ketika tidak ada makanan? Apa manfaatnya harta yang berlimpah ruah ketika petani yang menanam tidak mau jual kepada yang mau makan?
Kasih uang lebih, 2 kali lipat, 10 kali lipat. Kata dia, kau kasih aku 100 kali lipat. Apa uang bisa dimakan? Tak bisa. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu caranya yang akan kita bahas nih. Tidak mencela makanan. Sunahkan puji makanan. Oh nggak enak, nggak suka. Nah, kita akan bahas. Nah, tafadhol kita baca bab 101. Nah. Bismillah, hadis nomor 736. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika berselera, beliau memakannya, dan jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Muttafaq alaih. Allahu Akbar ya. Jadi kalau kita bicara adab dan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, memang adab yang sangat istimewa. Manusia dia akan beranggapan adab dia baik. Bagaimana? Ya, aku kalau ada orang menghormati aku menghormati dia. Ada orang tersenyum, aku tersenyum sama dia. Ada orang berbuat baik, aku berbuat baik kepada dia. Islam enggak, di atasnya itu. Ada orang berbuat buruk kepadamu, kau balas dengan kebaikan. Ada keluarga yang memutuskan rahim, kau sambung, gak peduli dia mau ngomong apa. Itu akhlak Islami. Wow. Bicara makanan kita lihat. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ma'ab. Abu Hurairah ini miskin. Kondisi sahabat pada saat itu susah. Yang tentunya mereka akan mendapati makanan-makanan yang kurang nyaman. Di masa itu dikasih kurma yang udah kering. Kurma yang kadang kala ada penghuninya. Ada yang udah makan tuh kurma. Nah, jadi Rasulullah SAW ketika disuguhkan kepada beliau makanan yang beliau tidak sukai, beliau tidak akan mengkonsumsi. Beliau gak akan makan. Gak perlu mencela ya. Gak perlu mengatakan, oh makanannya kurang ini, kurang itu. Dia udah gak mau makan ya. Tapi masih dikritisi makanannya. Ya udah, engkau gak mau, gak usah. Tapi kadang-kala kalau dalam rangka memperbaiki, mungkin suami ya, ini kayaknya kurang ini. Ini sepertinya kalau tambahin ini lebih enak ya. Tapi tetap dia gak mencela. Dia hanya mengatakan, makan ini enak ya, enak makan ini. Tapi kalau ditambahin ini kayaknya lebih zen lagi. Tapi beliau gak pernah mencela makanan. Kalau makanan yang haram beda, dicela makanan itu. Gak boleh dimakan memang. Itu diciptakan sebagai ujian. Kau taat atau nurut atau tidak. Dikasih makanan. Nasi mungkin agak kering nasinya. Ya udah kok nggak mau tinggalin. Tinggalin. Gak usah dicela. Gak usah dimakan. Kadang-kala nih ada sosok-sosok manusia. Mungkin seorang suami. Yang terkadang dia bukan hanya mencela makanannya. Mencela yang masak makanannya. Dicela ini. Yang pertama mencela makanannya nggak enak nih. Dia cela. Padahal seharusnya engkau kalau nggak mau udah nggak usah dimakan. Dan para istri hendaklah memahami kondisi yang ada. Suami dikasih makanan, kemudian dia coba lalu dia tinggalin. Gak usah, kenapa? Ini aku sudah masak, capek, ini dan itu. Istri yang berbuat seperti itu akan menambah masalah. Ketika engkau tahu suami gak mau makan, ya udah engkau berbaik sangka sama dia. Mungkin dia udah kenyang ya, mungkin makan kurangnya. Alhamdulillah dia gak mencela. Suamimu baik ketika dia mengatakan, ya Allah, aku kayaknya gak makan dulu ya. Mungkin bahasa dia jadi kenyang. Kan ada orang sebenarnya dia lapar, tapi gara-gara makanannya nggak sesuai dengan yang dia inginkan, dia jadi nggak selera, dan jadi kenyang. Makanya, aduh aku kenyang ya, nantilah aku makan. Maka adalah engkau belajar mengambil sikap yang baik. Suami pergi, istirahat, kau rasain memang kurang enak ya. Atau mungkin suami punya masalah, sehingga yang enak jadi nggak enak. Suami sakit, kita ingat kejadian COVID kemarin, makanan seenak apapun nggak ada rasanya. Bukan karena makanan nggak enak, tapi kita kena COVID, rasa itu hilang semua. Jadi intinya jangan dicela. Dan kalau suami nggak mau makan, ya udah dihargain dia. Dia menghargai dengan tidak mencela. Dia menghargai dengan tidak mencela yang masak. Mungkin seorang istri mengatakan, Ustaz, seharusnya dia menghargai makan walaupun gak enak dia makan. Ada hadisnya di sini. Ya kalau dia bisa memaksakan diri makan, silahkan. Demi menghargai istri ya, suami sabar dia. Aduh, misalnya mungkin gak karu-karuan. Kadang-kadang kan istri mau masukin garam, ternyata yang dimasukin penyedap ya, sehingga rasanya gak karu-karuan, atau dimasukin gula. Jadi hendaklah kau menghargai. Suami juga jangan mencela, membanting makanan, melempar. Hati-hati. Nabi gak pernah mencela. Dan sebagai bentuk syukurmu kepada Allah, kau tidak mencela makan. Kalau mau kau makan, gak mau ya udah. Terus gimana udah masak Ustaz? Kau bisa berikan kepada yang lainnya. Kalau suamimu gak mau, kau bisa masak yang lainnya juga. Terkadang ada istri yang ingin membuat sesuatu yang spesial tapi ternyata gagal umpamanya kan. Wa in karihahu tarakahu. Sudah. Intinya itu.
Engkau suka engkau makan, jangan dicela. Engkau suka engkau makan, gak suka ditinggal. Ini adab sehingga tidak perlu masalah makanan menjadi penyebab pertikaian, keributan di dalam rumah. Ya udah engkau lihat aduh gak enak, sudah diam. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan ke hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 737. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul uduma faqalu ma indana illa qallu fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqulu ni'mal udumul qallu riwahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan lauk kepada keluarganya. Maka mereka menjawab, "Kami tidak memiliki apa-apa kecuali hanya cuka." Maka beliau pun meminta dibawakan cuka itu, lalu beliau makan dengannya seraya mengucapkan, "Senikmat-nikmat lauk adalah cuka, dan senikmat-nikmat lauk adalah cuka." Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Iya, subhanallah ya. Ini Rasul SAW ketika beliau datang bawa Jabir. Supaya kita tahu bagaimana kondisi rumahnya Nabi SAW. Jabir bin Abdullah dibawa sama Nabi SAW. Diajak makan ke rumahnya. Sampai rumah ada roti nih. Roti ada, potongan roti ya. Beliau tanya, ada lauknya? Kan kita lihat ya, kalau makan roti mesti ada tambahannya yang menjadikan dia jadi sedap, jadi nyaman, jadi manis. Umpamanya ada yang pakai madu, mau yang pakai coklat. Kalau nasi, roti ini kayak nasi putih tuh. Nasi putih, masa nggak ada apa-apanya nasi putih ini? Makanya kadang-kadang orang kalau nggak ada apa-apa ya sudah kasih garam aja, makan sama garam. Rumah Nabi SAW nggak ada lauk, nggak ada. Yang ada roti. Sedangkan di rumah kita jemaah, kadang-kadang makanan itu sampai rusak, sampai berjamur, sampai nggak layak dimakan. Di rumah khairul bashar, manusia yang terbaik, manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Nggak ada kecuali cuka. Ketika Nabi tanya, ma indana illa khal. Nggak ada ya Rasul. Benar nggak ada. Kecuali cuka. Subhanallah ya. Anak tadi berusaha untuk membaca keutamaan cuka. Karena di sini kita lihat Nabi SAW. Ya udah cuka, nggak apa-apa sini. Mereka kan berpikir masa makan roti sama cuka gitu loh. Mereka tidak menyuguhkan cuka itu. Karena mereka mungkin berpikir ya cuka ini untuk masak, untuk apa, untuk kebutuhan lainnya umpamanya. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan gak apa-apa cuka. Ini menunjukkan cuka bisa menjadi makanan, menjadi lauk. Faja'ala ya'kulu yaqul. Beliau akhirnya makan sama Jabir. Makan roti dicelupin di cuka ya. Dimakan sambil mengatakan ni'mal udumu atau ni'mal idamu. Idamu di beberapa riwayat al-khallu. Senikmat-nikmatnya lauk itu adalah cuka. Senikmat-nikmatnya lauk adalah cuka. Di sini mungkin muncul para ulama yang berusaha menyimpulkan manfaat dan khasiat dari cuka. Baca, jamaah nanti baca. Banyak tuh di internet ya, akan didapat tuh apa manfaat cuka. Cuma di sini jemaah, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Bahwa seorang ketika disuguhkan sebuah makanan kepada dia, yang mungkin makanan itu ya kurang pas, maka nikmatin yang ada. Ini yang enak. Oh kalau tambah ayam goreng, tambah apa itu nggak ada. Itu nggak ada. Yang ada ini. Jadi seorang ketika menghadirkan, aku sedang makan ini. Jadi enak, jadi nikmat. Tapi kalau dia mulai menghayalkan, ya Allah kalau ini pakai ayam, kalau ini pakai kambing, kalau pakai ini macam-macam. Yang ada di depan mata jadi nggak nyaman. Kita lihat ya di satu sisi Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Bahkan yang terjadi beliau memuji makanan. Yang tamu menikmatin. Di syarah Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan bisa jadi cuka ini, cuka yang jadi lauk ini, cuka yang dikasih kurma dalamnya. Jadi ada rasa manisnya gitu ya. Sehingga bisa menjadi lauk. Cuka apa yang dimakan sama Nabi SAW mengatakan senikmat-nikmatnya? Ulama menyebutkan bahwasanya cuka yang paling banyak pada waktu itu adalah cuka yang terbuat dari anggur atau dari kurma. Adapun cuka dari apel yang mungkin sekarang orang mengatakan cuka apel bagus ini itu. Di masa Nabi SAW sepertinya sulit. Karena apel itu nggak ada di Jazirah Arab. Tumbuhnya di daerah Syam sana. Didatangkan dari sana gitu loh. Artinya sesuatu yang spesial banget buah itu. Dibuat dari apapun. Yang jelas seorang ketika tidak ada makanan lain yang ada engkau nikmati. Dan engkau puji. Pujianmu membuat engkau dapat menikmatinya. Anda bisa rasakan ya. Ketika seorang mengatakan kepadamu, yuk makan. Enak ini.
Ini enak, dia dibikin dari ini, dari itu, macam. Dia jelaskan sebuah makanan itu. Orang yang awalnya tidak berhasrat, yang awalnya tidak berselera, dapat penjelasan enak, ini bagus, ini itu. Sebelum makan udah enak. Sebelum dia colek gitu, Allah bismillah. Aduh betul enak kata antum. Tapi coba dari awal, ini awasin. Gak enak, yang ini juga gak enak. Ini rasanya kayak gini, kayak gini. Antum yang hadir setelah dikasih penjelasan gak enak, dicelain itu makanan, kira-kira jadi enak buat antum? Nggak enak. Maka kita perlu menumbuhkan syukur kepada Allah. Yang ada itu yang dinikmatin, itu yang disyukurin, itu yang dipuji. Jadi dianjurkan memuji makanan. Apalagi kalau masakan istri sendiri ya. Apalagi masakan orang tua. Ini dan itu, katakan ya Allah jazakallah khair. Zen, Masya Allah zen. Itu orang jadi senang. Selain engkau dapat menikmatin, orang yang memberi pun. Nah tadi Anda sampaikan. Kalau makanan dicela, biasanya yang bikin pun ikut dicela. Tapi kalau makanan dipuji, yang bikin pun akan dipuji. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Yang ada engkau nikmati. Cuma tadi kalau engkau gak suka, ya udah mau gimana lagi, ya ditinggalin. Tapi yang ada engkau nikmatin. Dan kalau engkau puji Allah, enak banget. Wallahi jamaah, makanan itu enak kapan? Ketika lapar. Ketika lapar jadi enak. Ketika engkau tidak punya masalah jadi enak. Ketika engkau tidak sakit, makanan yang sama ya. Makanan yang sama. Makan itu jadi enak. Ketika yang menyuguhkan orang yang kau cintai. Dan kau dapat menikmati. Maka ingat, ini pelajaran buat kita bersama. Engkau puji makan. Oh enak, ini roti fulan tuh enak ya. Roti ini fulan, jangan celah. Roti fulan, aduh na'udzubillah. Katakan roti fulan enak. Roti fulan kayaknya lebih enak. Punyanya yang ini ya. Gak mampu muji makanan. Apalagi tadi, kalau yang menyuguhkan makanan adalah tetangga, jangan dicela. Jangan dicela. Kadang kalau tetangga, aduh makanan apaan tuh? Buang-buang sana. Ya, engkau mungkin gak suka, tapi engkau bisa berikan kepada yang lainnya. Karena ada orang yang mungkin seleranya beda-beda. Ada orang yang kasih makanan manis. Aduh, na'udzubillah, makanan apaan nih? Mungkin buat engkau gak enak. Karena engkau biasa rumah makan Padang, pedas-pedas semuanya. Kena makanan dari Jogja yang manis, engkau gak suka. Tapi sebenarnya enak. Cuma engkau aja seleranya yang berbeda. Maka jangan mencela. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ya berbagilah. Engkau gak suka ya bagikan kepada yang lainnya. Boleh jadi bukan jadi karena engkau gak suka ya. Mungkin selera berbeda. Kasihkan ke orang lain. Oh zen. Zakallah khair. Anak kadang-kadang seperti itu. Anak kasih makanan. Ya Allah buat anak kurang zen makannya. Anak berikan ke teman-teman ya. Ke kantor. Allah Ustaz zen. Oh ternyata orang seleranya memang beda-beda. Barakallah fiik. Baik dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 738. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah dia memenuhinya. Dan jika dia dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia berdoa. Dan jika tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ini bicara bab yang diucapkan orang-orang yang menghadiri jamuan sedang dia dalam keadaan berpuasa. Bicara undangan makan ya. Ada undangan makan yang disebabkan pernikahan, disebut dengan walimatun nikah. Ada undangan yang umum, diajak makan, tasyakuran mungkin ya, apa. Para ulama berbeda pendapat, mana sih undangan yang wajib dihadiri? Sebagian berpendapat yang wajib dihadiri hanya undangan walimah, itu wajib dihadiri. Adapun undangan yang lainnya ya terserah engkau. Dan kita juga jamaah melihat kalau orang yang undang kita itu, ada orang berbagi undangan sama kita sekedar mujamalah ya, sekedar basa-basi sebenarnya. Antum hadir nggak hadir nggak apa-apa gitu loh. Ada yang model seperti itu. Tapi ada yang antum benar-benar diharap kehadiran antum. Maka berusaha untuk hadir. Kalau antum memang diharapkan kehadirannya, berusaha untuk hadir. Walimah sebagian mengatakan wajib. Kalau tidak ada penghalang untuk hadir ya, tidak ada halangan. Apalagi kalau undangan itu bukan undangan keluar kota. Kalau keluar kota jadi nggak wajib. Taib, apa sikap kita? Subhanallah, Nabi SAW memberikan arahan kepada umatnya tentang apa yang dibutuhkan sama mereka. Nabi SAW mengatakan, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila seorang di antara kalian diundang, hendaklah dia memenuhinya. Taib.
Apakah cukup hadir doang di undangan? Hadir, saya sudah hadir, setor muka. Enggak. Fa in kana shaiman falyusalli. Kalau engkau sedang puasa, doakan. Ini menunjukkan orang yang berpuasa, ingat puasa ini ada macam-macam. Ada puasa wajib, puasa qadha umpamanya. Maka dia nggak boleh berbuka karena buat dia itu puasa wajib atau puasa nadhar. Baik. Kalau dia puasanya puasa sunnah, maka dia punya pilihan. Dia makan atau dia tetap berpuasa. Kalau dia tetap berpuasa, maka syariatnya dia mendoakan yang mengundang dia. Dan sampaikan kepada dia. Antum kalau diundang makan lalu antum gak mau makan, antum sampaikan kepada dia, afwan, ana puasa. Karena tujuannya orang undang antum supaya antum makan. Ini undangan makan ya, supaya antum makan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tamu-tamunya itu dihadirkan kepada mereka, disuguhkan kepada mereka anak sapi yang gemuk. Enak tuh kayaknya jemaah. Bagi yang masak ya, keluarganya Nabi Ibrahim, ternyata tamunya gak mau makan. Apa yang terjadi? Fa'aujasa minhum khifah. Jadi takut Nabi Ibrahim nih. Dulu orang kalau gak mau makan biasanya niat jahat ya. Tamu kalau dikasih makan gak mau makan, biasanya niat jahat tamu itu. Mau ngerampok, mau apa kayak. Lalu dijelaskan, enggak. Kami, jangan takut engkau. Kami ini malaikat, memang gak makan gitu. Sehingga penjelasan itu membuat tuan rumah jadi tenang. Oh gitu. Makanya tadi ketika tuan rumah ngelihat antum gak makan, antum jelaskan, afwan ya, ana bukan gak mau makan, ana minta dibungkus saja, umpamanya ana puasa gitu loh. Ana puasa dan ini puasa Syawal terakhir ana. Kalau bukan puasa Syawal, mungkin ini Syawal udah mau berakhir umpamanya seperti. Jadi ada alasan yang menyebabkan dia untuk tetap berpuasa. Tapi juga Syekh bin Utsaimin menjelaskan, kita harus pintar-pintar ngelihat. Puasa sunnah kan bisa engkau ganti besok. Kalau tadi puasa sunnah yang tidak berkaitan dengan waktu ya, yang memang waktunya dapat habis. Engkau dapat melihat kalau aku makan kayaknya tuan rumah akan lebih senang, lebih bahagia. Karena memang antum bintangnya yang diundang. Mereka masak ini tujuannya, yang lainnya itu ikut. Engkau yang diharapkan makan, maka diusahakan dia makan. Kita menimbang-nimbang antara fadilah. Fadilah engkau tetap berpuasa dengan fadilah engkau makan. Engkau sudah niat puasa, insya Allah ditulis ya, puasa sunnah tadi. Kemudian ketika engkau makan, dan tuan rumah memang mengharapkan engkau makan, engkau akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang lebih. Maka hendaklah kau makan. Di sini yang hadir itu disuruh makan. Makan kau. Tuan rumah ya kadang-kala sudah mau tafadhol, masih dia. Sampai tuan rumahnya capek kadang-kala. Ayo tafadhol, sehingga kadang-kala di beberapa tempat itu ini Nabi sudah memberikan arahan. Kalau engkau nggak puasa engkau makan. Kadang-kala tuan rumah itu harus membawa. Ayo fadhol, ayo dicoba nih makanan ini lo enak lo. Ini. Seharusnya engkau memang sudah tahu diundang untuk makan. Ketika tuan rumah mengatakan tafadhalu, ya Allah fadhal. Sudah engkau nikmatin. Dan semakin engkau makan dengan nikmat ya, dengan lezat. Tuan rumah itu senang. Senang, dia bahagia. Ya Allah alhamdulillah ya, habis makanannya. Karena tujuan dia ngundang memang supaya antum makan. Kalau tersisa sedih gitu loh. Maka terus terang anak pun di rumah ketika ngundang orang ya. Kemudian ternyata yang hadir tidak sesuai atau yang hadir pun tidak menikmati makanan. Sisa banyak, kenapa bang? Gak enak apa bang? Kok gak dimakan ya? Artinya hal itu membuat sedih tuan rumah. Tapi ketika antum makan habis, ya Allah alhamdulillah ya. Mau dibikinin lagi, kadang-kadang seperti itu. Supaya kita belajar adab dan etika. Bagaimana bertamu? Jadi bukan hanya hadir antum ada dua pilihan. Untuk mendoakan ketika antum puasa atau antum makan. Dan kalau antum memang gak puasa, makan, nikmatin itu. Dan tuan rumah itu kalau ngelihat tamunya nambah ya, kasih lagi fadhol ya Allah senang, ambil itu fadhol ya Allah senang banget jemaah. Antum nggak pernah jadi tuan rumah mungkin, sekali-kali jadi tuan rumah supaya tahu dengan kegembiraan orang yang kalau ngundang kemudian dimakan ya. Dan juga kita perlu apa ya, perlu membiasakan diri kita untuk menghormatin tamu, hormatin orang yang kita undang ya. Kita lihat tadi Nabi SAW nggak ada, ternyata beliau ketika ngundang nggak ada makanan. Antum juga harus paham. Ketika umpamanya pulang dari masjid ya, fadhol antum ke rumah ya, ke baiti ya, fadhol sampai rumah. Kata istrinya, aduh bang nggak ada bang. Apalah yang ada sudah disuguhkan. Ketika antum disuguhkan tadi seperti yang terjadi sama Jabir bin Abdullah, ternyata yang ada cuma khal, cuma cuka yang jadi lauknya sama roti. Sudah bismillah dinikmati. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke bab 103 yaitu yang diucapkan oleh orang yang diundang makan, lalu ada orang lain yang mengikutinya. Gimana tuh? Kadang-kala kita nih, umpamanya, Ustadz ngomong, antum ke rumah nanti ya, ba'dal isya ya. Baik. Ternyata antum sama sohib.
Padahal tuan rumah mengatakan antum aja. Atau enggak, antum sama fulan ke rumah ya. Nanti habis isya, Anda tunggu. Ternyata ada 4 orang. Ada 1 orang mau datang kajian, datang kemudian mereka bareng sebenarnya sama yang 3 orang ini. Gimana sekarang? Posisi yang 1 ini nggak diundang. Baik, ada adab. Kita akan baca. Nah, tafadhol. Ya, hadis nomor 739. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala da'a rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ta'amin sana'ahu lahu khamsah fatabi'ahum rajul falamma balagha al-bab qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna hadza tabi'ana fa in syi'ta an ta'zana lahu wa in syi'ta raja qala bal azanu lahu ya Rasulullah. Muttafaq alaih. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seseorang yang mengundang Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk jamuan makan yang dipersiapkan untuk 5 orang. Lalu ada seseorang yang mengikuti mereka. Ketika sampai di pintu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang ini mengikuti kita. Jika mau, kamu boleh mengizinkannya. Dan jika mau, kamu bisa membiarkan dia pulang. Orang yang mengundang berkata, aku izinkan dia, wahai Rasulullah. Muttafaq alaih. Masya Allah, syama'ah. Ya, di sini Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi SAW pernah diundang untuk jamuan makanan. Jelas undangannya untuk makan. Makanan itu dibikin untuk 5 orang. Jadi orang itu ngomong, ya Rasulullah, aku bikin makanan nih buat 5 orang. Buat 5 orang, sehingga ya Nabi ini termasuk dianjurkan ya, kalau engkau ngundang seseorang, undang sahib-sahib dekatnya juga. Supaya dia ikut hadir ya. Kadangkala makan sendirian juga kurang nyaman. Atau boleh jadi dia orang, kalau dia sendiri yang makan, kemudian kawannya, ya nah berangkat ya Afwan ya, anak ada undangan makanan gitu. Ya Allah, anak gak diundang gitu loh. Enggak, anak aja yang diundang ini. Maka kita tuan rumah, kalau bisa tadi berusaha untuk memahami kondisi orang ini punya sohib, kita akan udah antum berangkat sama sohibmu. Nanti ada cerita Nabi SAW ya, ketika beliau lagi di rumahnya, datang nih seorang yang dia keturunan Persia kalau nggak salah, yang pinter masak dia. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku bikin makanan enak nih. Ya Rasulullah, kau makan di rumahku. Nabi tanya SAW, ini diajak enggak? Yani Aisyah radhiyallahu anha. Kata orang ini, enggak ya Rasulullah, engkau aja gitu loh. Kata Nabi, enggak lah kalau gitu, enggak enak Nabi meninggalin Aisyah. Akhirnya kedua kali datang lagi orang ini. Maksa ya Rasulullah, ya Rasulullah udah bikin makanan, kok datang nih. Nabi tanya, ini diundang nggak? Kata dia, Rasulullah enggak. Sampai yang ketiga diundang nggak? Diundang. Baru Nabi berangkat bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala. Nah, di sini Nabi bersama 5 orang. Karena memang makanan itu disiapkan untuk 5 orang. Ahibati fillah, terkadang kita berpikir orang ini bakhil. Masa 5 orang kan? Kok nggak 10 orang? Kok dibatasin? Iya syamah, boleh jadi memang dia bukan orang kaya. Dia punya makanan yang terbatas. Yang kalau dia ngundang orang banyak, nanti mereka akan mencela juga. Makanan segitu ngundang orang banyak. Maka hendaklah kita berbaik sangka ketika ada yang mengundang kita. Dan membatasi. Ustadz, ana undang antum Ustadz ya. Sama 3 orang lah Ustadz. Siapa sohib-sohibnya Ustadz? Ya udah 3 orang. Kan dia ngatakan 3 orang. Ada yang milihku 3 orang. Nah di sini kejadiannya, ketika mereka 5 orang diundang ini, ada satu yang ikut mereka. Boleh jadi orang ini lapar ya. Maka dia ikut. Nabi SAW tidak melarang. Nabi tidak melarang. Dan Nabi tidak mencela orang ini. Karena kadang-kala sebagian kita mengatakan, dia gak tahu diri, gak diundang. Kok ikut gitu. Boleh jadi dia lapar. Boleh jadi dia lebih lapar daripada diri. Di sini seorang muslim adalah berbaik sangka. Nabi gak melarang orang ini. Tapi Nabi tahu adab. Nabi tidak mengajarkan adab itu. Falamma balaghal bab. Ketika sampai ke pintu, berarti disambut Nabi oleh tuan rumah. Ini dianjurkan kita juga menyambut tamu ya, ketika tamunya datang dibukakan pintu, ahlan wa sahlan, kaif halak, dipersilahkan duduk, ini itu. Ini ketika sampai ke pintu dan Nabi berjumpa alaihi salatu wasallam dengan pemilik rumah ini, beliau mengatakan, inna hadza tabi'ana. Orang ini ngikutin kami. Tahu kita diundang makan, dia ikut sama kami. Fa in syi'ta an ta'dzan lahu wa in syi'ta raja. Kalau engkau menghendaki, engkau izinkan dia untuk bergabung sama kita. Tapi kalau enggak, dia akan pulang. Berarti Nabi SAW mungkin juga menyampaikan kepada orang ini. Ketika dia mau ikut, engkau ikut ya. Tapi nanti aku izinkan dulu. Kalau engkau dikasih izin, baru engkau masuk. Kalau enggak, engkau pulang. Oh iya, enggak apa-apa. Kan kadang-kadang seperti itu jemaah. Artinya orang ini siap untuk pulang, tuan rumah diperbolehkan menolak dia.
Terkadang di sini terjadi suudzon atau terjadi kita mencela. Ini orang ya Allah nggak tahu diri, kok kesian dia kan lapar kok nggak diizinin. Nggak apa-apa, itu haknya dia. Makanya ketika kita datang ke rumah seseorang jemaah, sampai Allah mengatakan kita disuruh izin ya masuk ke rumah orang. Wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kalian orang yang lagi sedang sibuk, orang yang sedang istirahat, orang yang sedang ada kerjaan, kalian pulang kalian. Enggak dicela yang punya rumah itu, enggak. Engkau yang harusnya tahu diri. Dikatakan pulang. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan adab juga. Nih orang kalau enggak diizinkan kau pulang. Maka Nabi mengatakan kepada tuan rumahnya alaihi salatu wassalam, kalau engkau izinkan dia silahkan. Kalau enggak dia akan pulang. Jelas Nabi mengatakan. Nabi tidak mengatakan ini kesian nih kalau kau enggak izinkan dia lapar. Enggak. Nabi mengatakan kalau engkau, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa in syi'ta raja'. Tapi kalau engkau mau enggak mengizinkan ya sudah dia akan pulang. Qala bal adzan lahu ya Rasulullah. Apa kata sahabat ini? Aku izinkan dia ya Rasulullah. Enggak, aku izinkan dia ya Rasulullah. Biar dia masuk makan. Masya Allah jemaah. Ini adab yang indah ya. Sehingga kita saling menghargai. Tidak berburuk sangka. Selalu berusaha menafsirkan dengan tafsir yang baik. Ketika kita datang bertamu, tuan rumahnya ngomong sedang sibuk. Anaknya mengatakan abah sedang istirahat. Abang sedang punya kesibukan. Ya udah kau pulang. Penting banget ya nanti lagi datang lagi. Barakallahu fiik. Taib, kita masuk ke bab 104. Tafadhal. Bismillah. Hadis nomor 740 An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi atisu fi sahfati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulamu samillaha ta'ala wa kul yaminik Biyaminika. wa kul biyaminika wa kul mimma yalika muttafaq alaih. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan saya pernah menjulur ke tempat makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak muda, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Hadis ini sudah pernah kita bahas ya di bab makan yang awal-awal di hadis nomor 299 ya. Taib. Nah, udah pernah kita bahas kewajiban di bab kewajiban menyuruh keluarga dan anak-anak yang sudah besar untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bicara makan dengan tangan kanan dan sudah dibahas makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan adalah perintah. Itu sebuah kewajiban. Haram hukumnya orang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Karena setan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Kemudian di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan nasihat. Ini yang penting. Beliau memberikan nasihat. Kalau bicara makan makanan yang terdekat, udah kita bahas juga. Kalau makanan itu macamnya sama, satu nampan, sama-sama, ya sudah kau makan yang dekat. Tapi kalau ternyata memang seperti restoran Padang yang makanannya macam-macam, beda lagi, diperbolehkan kita ngambil makanan anak, mau yang itu mamanya. Karena memang makanannya berbeda-beda. Adapun cara memberikan nasihat ya, ini perlu fikih ya. Perlu belajar orang. Supaya apa? Supaya jangan sampai tujuan dia mengingkari kemungkaran. Tujuan dia amar ma'ruf nahi mungkar menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Karena tujuan kita bagaimana kemungkaran ini jadi hilang. Bagaimana orang itu jadi berbuat baik. Sampai dikatakan la ya'mur bil ma'ruf wa la yanha illa 'anil munkar illa man kana 'aliman. Kecuali orang yang alim, orang yang bijak, orang yang sabar. Soalnya kalau dia alim tapi nggak sabar, kadang-kala berantem. Alim tapi dia nggak bijak, kadang-kala dia memerintahkan dengan cara yang tidak hikmah di sana. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah. Di sini kalau orang nggak hikmah, tadi yang ada berantem. Ada yang ngasih tahu dengan mencela, memaki, menghina. Nggak perlu. Bagaimana Nabi SAW memberikan nasihat kepada Umar bin Abi Salamah. Dia mengatakan, ya gulam, ini ada seruan yang membuat kedekatan. Nabi tahu dengan namanya. Ya Umar. Nabi tahu namanya Umar itu anak. Karena Umar ini adalah anak
tirinya Nabi SAW, artinya anak istrinya Nabi SAW, anaknya Ummu Salamah. Nabi tahu. Tapi Nabi tidak memanggil dengan ya Umar. Dia mengatakan ya gulam. Akan menumbuhkan kedekatan. Wahai bocah. Nah, itu kadang-kadang bahasanya kan, nah, bedanya Umar, beda lah. Rasanya itu dipanggil dengan kalimat anak. Anakku, bocah, cah, sini bocah. Biasanya kan ada bahasanya orang tua itu. Kalau orang Jawa itu apa ya manggil anak ya? Kalau anak perempuan apa? Nduk. Kalau anak laki panggil apa biasanya? Hah? Le, tulih. Nah, demikian ini bahasa ya gulam ini menunjukkan kedekatan yang memanggil dengan yang dipanggil. Sehingga dia nyaman. Nak, dipanggil nak, mau seperti itu. Nak, ya, insyaallah. Nabi ya gulam, samillah. Baca bismillah nak kalau makan. Wakul biyamaik, makan dengan tangan kananmu. Kadang-kadang kan anak itu, ya anak lihat anak-anak sekarang kadang kala dua tangannya ikut makan. Ini ngambil, ini masuk. Nggak, kita ajarin. Kul biyaminik, dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang dekat sama engkau. Jadi perlu kita memberikan nasihat. Memang kadang kala jamaah di beberapa majelis itu ada kondisi-kondisi yang Allahu a'lam bishawab ya. Terkadang kita perlu menunda. Jadi mengingkari kemungkaran itu kan ada kondisi di depan orang banyak. Kalau kita ingkari di depan orang banyak, dikhawatirkan dia malah nggak mau dengarin. Tapi boleh jadi nggak ada masalah, kita kasih nasihat orang itu kalau memang orang itu melakukan kesalahan. Seperti yang akan kita bahas di hadis selanjutnya. Nabi menyampaikan di depan orang. Karena memang kemungkaran itu terjadi dan Nabi adalah seorang guru, seorang alim ya yang mengajarkan kepada umatnya. Maka momentum itu beliau manfaatkan untuk menegur seorang yang melakukan kesalahan. Sebagaimana Nabi menegur Umar bin Abi Salamah, ada orang yang ditegur yang gak mau nurut. Nah, kita akan lihat. Nah, di hadis 741. Silahkan dibaca. Hadis nomor 741. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salamah bin al-Akwa' radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimali. فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه Muslim. Dari Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kirinya, maka beliau bersabda, "Makanlah dengan tangan kananmu." "Tidak bisa," jawab orang itu. Beliau pun mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanan kecuali sikap sombong. Akhirnya orang itu tidak dapat mengangkat tangannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah jemaah. Jangan meremehkan sunnah. Jangan. Ada sebagian orang yang kidal. Yang sudah terbiasa dengan tangan kirinya. Ditambah lagi pendidikan orang tua yang tidak benar. Sehingga anak itu yang seharusnya bisa makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, bahkan menulis dengan tangan kanan, memberi, mengambil dengan tangan kanan, akhirnya semua dengan tangan kiri. Kebiasaan. Dan kita tahu, pendapat yang rajih, wajib makan dengan tangan kanan, bukan anjuran. Fadol kalau engkau mau makan tangan kiri, kanan boleh. Enggak, setan yang makan dengan tangan kiri. Ini Nabi SAW makan dengan seseorang, dilihat dia makan sama tangan kiri. Mungkin memang dia kidal, bukan dia sengaja makan dengan tangan kiri, tapi boleh jadi kebiasaan dia tangan kiri. Maka Nabi SAW melihat itu, beliau mengatakan, Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Qala la astati, nggak bisa aku, nggak bisa. Apa kata Nabi SAW? La stata'ta, semoga nggak bisa. Benar aja, lumpuh tangan kanannya, lumpuh. Apa kata Nabi SAW? Ma mana'ahu illa al-kibir, tidak ada yang menghalangi dia kecuali karena sombong. Dan kita tahu sombong itu apa? Batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini biasanya terjadi sama orang-orang hati-hati ya nggak semuanya. Tadi yang makan dengan tangan kiri kasih nasihat, yang meremehkan orang, aduh engkau nggak perlu kalau ngasih nasihat aku lah. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Akhirnya gara-gara itu lumpuh di tangan kanan, nggak bisa ngangkat tangan kanan. Padahal dia sebenarnya bisa, cuma dia nggak mau tadi. Maka karena kesombongan membuat dia diazab. Ahibbatifillah, berhati-hati kalau datang kepadamu perintah Allah, perintah Rasulnya, agungkan perintah itu. Allah menyebutkan tentang sikap orang-orang beriman. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Sehingga kalau datang perintah kepadamu laksanakan. Gak mampu, engkau minta maaf. Gak perlu, oh ini kayak gini, ini kayak gitu. Jangan. Karena kalau engkau sampai sombong, Allah murka sama orang-orang sombong.
Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Bukankah jahannam itu adalah tempat bagi orang-orang yang sombong? Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang mungkin kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masuk bab 105, masih dalam pembahasan tentang adab makan. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Kalau Ustaz, alhamdulillah ala zaibil kita salat. Kalau Ustaz, kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khair wa taufikum. Ustaz telah memberikan fawaid tausiah wasilah ilmu nasihat penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan seperti biasa sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, kami Gurba Muslimah, Gurba Muskat ingin mengucapkan terima kasih juga kepada channel-channel dan media sunnah yang terus menyiarkan merilai kajian pada hari ini, yaitu selain Gurba Muskat kita ada Sapa Muslim, Marhaban TV, Kans Media Sunnah, Sunnah Jalan Pasir TV. Sekali lagi jazakumullah khair wa barakallahu. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan kepada kami. Tafadhali mungkin Uktirah bisa memulai pertanyaannya. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali, barakallahu fiik. Ya Ustaz. Pertanyaannya mengenai hadis yang nomor 739 Ustaz, di mana Nabi memberikan pilihan kepada tuan rumah untuk boleh menyuruh orang yang ikut tersebut pulang. Apakah ini tidak bertentangan dengan kewajiban kita ketika sudah ada tamu dan kita sudah membukakan pintu, kita wajib memuliakan dan menjamunya Ustaz? Kalau nggak salah dulu pernah mendapatkan kajian seperti itu, kalau kita sudah bukakan pintu kita wajib untuk menjamu tamu tersebut, gitu Ustaz. Masya Allah. Khair. Barakallahu fiikum. Baik, ahbati fillah, yang pertama ada perbedaan antara tamu dan orang yang datang ziarah. Tamu itu yang dimaksud dalam hadis-hadis yang kita berkewajiban untuk melayaninya, menjamunya semalam ya atau 3 malam seperti itu dengan makanan yang istimewa, itu tamu yang safar, tamu yang datang dari luar kota, yang mereka datang memang nggak ada tempat dia. Ini lagi para ulama membicarakan tamu dulu beda dengan tamu sekarang ya. Di zaman dulu tuh nggak ada hotel, nggak ada guest house, ya nggak ada restoran, nggak ada sudah. Kayak sekarang kalau berangkat ke kampung, ke desa di pegunungan umpamanya, nggak ada. Mau tinggal di mana dia? Mau makan di mana dia? Di kampung itu nggak ada warung masih, karena orang masih masak masing-masing. Terus nggak ada tempat tinggal, tempat untuk bermalam. Maka di sini diwajibkan untuk menghormatin tamu tadi. Ketika dia datang, kita hormatin. Maka sebenarnya mengatakan itu kalau kondisinya seperti dulu. Yang dibacakan dalam hadis tadi itu orang yang ziarah sebenarnya, undangan. Jadi sebenarnya penamaan mereka tamu itu ya penamaan yang melebihi penggunaan yang sebenarnya. Tapi sudah biasa dikatakan tamu. Padahal enggak, dia seorang pengunjung saja. Kadang-kadang tetangga yang ke rumah kita hanya butuh 3 menit, umpamanya butuh 10 menit. Tapi kalau tadi tamu yang harus dihargain itu adalah tamu yang memang datang dari luar kota dengan kondisi seperti yang tadi disebutkan. Kalau yang dari dalam kota, Allah mengatakan, yang tadi kita bacakan ayatnya, wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian pulang, pulang kalian. Itu tadi bukan tamu, tapi orang yang datang ke rumah kawannya, sohibnya, yang dia dari dalam kota itu sendiri, bukan musafir gitu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, mungkin sebelum memulai pertanyaan kedua, bagi yang sudah raisen bisa mendrop terlebih dahulu pertanyaannya, bagi yang belum mendrop pertanyaannya nanti insya Allah bisa bertanya langsung kepada Ustaz Zuna jika memungkinkan waktunya insya Allah. Mungkin yang kedua, tafadholi dari Sentul, kalau ada pertanyaan bisa langsung unmute, Ukti Muktia atau Ukti Nunu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik. Ustadz izin bertanya mengenai dulu waktu mungkin sekitar kuliah atau ya ada lazim lah di kalangan mahasiswa gitu, mungkin terutama yang rantau, ada praktek yang lazim itu katanya kalau mau perbaikan gizi itu datang ke tempat walimah, jadi bermodal baju batik sama amplop kosong gitu, jadinya supaya untuk bisa numpang makan gitu ceritanya. Nah, bagaimana praktek seperti ini Ustadz? Masya Allah. Naam jamaah. Jazakallah. Masya Allah, barakallah. Jadi mereka nggak diundang tuh sebenarnya? Jadi enggak, jadi cuman ngelihat ada mungkin janur kuning atau apa gitu, di mana aja pokoknya datang. Ada amplop kosong gitu untuk dimasukin ke tempat uang itu, terus ya udah aja numpang makan di situ gitu. Subhanallah jamaah. Ya, ini menunjukkan lagi
bahwasanya makanan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tapi apa hukumnya bagi orang yang datang ke undangan baik walimah atau lainnya, ternyata dia tidak diundang? Haram hukum, haram. Makanya tadi Nabi SAW memintakan izin. Ini makanan punya orang. Artinya pertanyaan, kalau ada makanan milik orang, engkau makan, dosa enggak? Dosa engkau. Kecuali engkau dikasih izin. Jadi bagaimana sekarang kondisi kalau tadi dikatakan mahasiswa atau santri ya, kita memang seneng banget lah kalau ada walimah ya. Karena kita dikatakan perbaikan gizi, kita makan yang lebih enak lagi. Tapi ketahuilah, kalau ternyata engkau makan makanan orang lain tanpa pengetahuan orang lain dan tanpa izin orang itu buat engkau telah makan haram. Bagaimana taubatnya? Syarat taubat, menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi, dan engkau minta dihalalkan sama pemilik makanan tersebut. Minta dihalalkan. Islam ini menghargai hak milik orang lain. Engkau datang. Ya gimana Ustaz sekarang itu waktu mahasiswa dulu Ustaz. Yang engkau cari tahu lah. Kalau ternyata engkau dulu kuliah mau di Jember dan engkau tahu tempat mana yang engkau datang ke sana, apalagi tadi modal baju batik. Biasanya kan yang dekat-dekat ketahuan ya. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan ya. Sedangkan engkau makan milik orang lain. Kau minta maaf, minta dihalalkan. Kalau perlu diganti, kau ganti. Tapi kalau nggak ketahuan, Ustaz, Anda nggak tahu Ustaz ya, kau harus berusaha pertama. Karena pada hari kiamat orang itu akan menjumpaimu. Dia punya hak yang kau ambil. Walaupun dia nggak tahu. Tapi ada dalam catatan bahwa engkau fulan makan makanannya fulan tanpa izin. Maka sebelum itu terjadi pada hari kiamat, kata Nabi SAW, فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ. Hari ini dia minta dihalalkan, hari ini. Karena nanti nggak ada lagi engkau bisa tebus dengan uang, kirim makanan, nggak ada. Tapi kalau ternyata udah nggak ketemu, engkau berusaha, engkau sodakoh senilai yang kau makan kira-kira untuk fakir miskin, tapi dengan niatan buat orang yang punya makanan yang kau telah makan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, semoga sudah menjawab pertanyaannya Mbak Mutia. Tafadhali, mungkin yang sudah resen Anda persilakan untuk Ummu Ayu Nadia. Tafadhali Ukti. Jazakillah khairan, Uti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhali. Dan Ustaz, Ahwan izin bertanya terkait niat Ustaz. Apakah di setiap kegiatan yang Anda lakukan, contoh dari bangun pagi tidur hingga kembali tidur malam, harus selalu diawali dengan niat? Atau cukup niat satu kali di saat bangun pagi, dalam niat tersebut berlaku untuk setiap kegiatan yang Anda lakukan di hari itu? Dan yang kedua Ustadz, bagaimana jika Anda lupa berniat sebelum melakukan sesuatu? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustadz. Naam, berarti fillah, kalau bicara niat untuk segala aktivitas kita, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu harus ada niatnya, amalan-amalannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada niat hidup ini untuk Allah Azza wa Jalla, karena memang itu kita diciptakan. Niat untuk menjadi hamba dan abdi Allah Azza wa Jalla. Tapi setiap amalan itu nanti ada niatnya masing-masing. Bahkan niat ini yang membedakan sebuah ibadah dengan sebuah tradisi dan budaya. Umpamanya orang mandi. Kapan mandi dia sunnah? Ketika dia niatkan, aku mau sholat Jumat. Tapi ada orang mandi cuma sekedar aku mau mandi lah. Kenapa? Aduh, gerah. Dia nggak niat. Dia niat supaya gerahnya hilang. Maka dia akan mendapatkan kehilangan kegerahan itu mungkin. Jadi kalau bicara sepanjang hari, amalan kita berbeda-beda. Maka niat itu memang mendampingi amalan tersebut. Ketika bicara engkau mau makan. Engkau kenapa engkau makan? Ada orang makan ya karena memang lapar. Tapi ada orang makan, kenapa engkau makan? Gak, anak kepingin nanti malam sholat malam. Ada niat di diri dia. Dan bicara niat ini amalan hati, bukan amalan lisan. Dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dikatakan dia lupa niat, maka kalau itu sebuah ibadah, maka tadi gak sah ketika dia gak niat. Karena syarat amal itu, sahnya amal harus ada niat. Orang gak niat wudu. Dia memang kebiasaan habis mandi, dia cuci muka, wudu sebenarnya. Tapi ketika itu dia sedang memikirkan lain, apakah kemudian dihitung dia wudu? Enggak. Kenapa? Karena dia gak ada niat pada waktu itu. Ini kalau orang sudah rutin ya, orang rutin setiap habis mandi, umpamanya dia berwudu. Kadang-kala kan dia, terus terang, Ana merasakan kadang-kala. Ana ya Allah, kayaknya wudu enggak Ana tadi ya. Enggak hadir gitu. Hanya sekedar rutinitas, maka diperlukan niat. Niat diperlukan. Dan niat itu tempatnya di hati. Maka setiap amalan kita harus ada niatnya. Kalau bicara itu sebuah ibadah, maka tadi kalau dia lupa niat, maka amalan itu tidak sah. Perlu ada niat.
Kalau bicara makan, aku tidur, niatnya tidur itu apa, anak lupa nggak niat apa-apa, itu sudah jadi kebiasaan dan tradisi. Tapi kalau itu sebuah ibadah, maka niat inilah menjadi syarat sahnya ibadah tersebut. Tapi niat bukan amalan lisan. Amalan lisan itu zikir, ya, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, adzan, amalan lisan. Tapi kalau niat itu amalan hati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali selanjutnya mungkin Ukti Uut bisa membaca pertanyaan dari Jamaah Zoom. Jazakallahu khair Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ada pertanyaan tapi di luar tema Ustaz. Bagaimanakah hukumnya jika zakat mal itu kita berikan kepada seseorang untuk berangkat umroh Ustadz? Apakah itu masuknya fisabilillah? Kemudian yang kedua Ustadz, apakah batasan dalam bersosial media yang termasuk ghibah? Apakah kalau kita membaca kabar seseorang termasuk ghibah juga Ustadz? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah, kalau bicara zakat mal, kita udah tahu yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60, siapa yang berhak mendapatkan zakat mal. Kalau engkau memberikan, Allah sebutkan innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin, ya. Kalau engkau berikan uang itu kepada orang miskin, nih, aku kasih zakat 50 juta, kau berangkat umroh lah. Itu hak dia, boleh dia mau berangkat umroh. Tapi bukan diberangkatkan umroh orang itu. Karena haknya dia adalah harta, diberikan kepada dia. Kalau bicara apakah boleh kita memberangkatkan orang dengan zakat mal, dan itu masuk pos fisabilillah. Fisabilillah jumhur ulama berpendapat, fisabilillah itu adalah berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu. Adapun ibadah-ibadah lain masuk fisabilillah, tidak. Ada yang berpendapat bahwasanya yang masuk fisabilillah itu juga dakwah umpamanya. Jadi untuk memberangkatkan para mahasiswa untuk berdakwah di sebuah pedalaman, atau para ustadz untuk berdakwah dibekali dengan uang zakat, seperti itu. Ini ada khilaf di antara para ulama, ya. Walaupun sebagian berpendapat semua yang di situ ada unsur menegakkan syiar Allah, ya. Tadi ada unsur dakwah diperbolehkan, ada lagi yang memasukkan haji, tapi yang pendapat yang lebih kuat, insyaallah fisabilillah itu untuk berkaitan jihad, peperangan, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu. Kemudian berkaitan dengan apa pertanyaan kedua tadi, lupa? Tentang poin-poin batasan ghibah dalam sosial media Ustaz. Siap. Barakallahu fiik. Begini, kalau kita di majelis, ya, di majelis yang orang itu menyampaikan keburukan orang lain, ya. Karena kita tahu ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Yang disebut ghibah itu engkau menyebut keburukan saudaramu. Engkau menyebut. Kalau kita hadir di majelis, kita tidak termasuk yang menyebut, tapi kita hadir di majelis itu. Kita baca nih, loh kok tahu-tahu ini ngomongin fulan-fulan, ya. Apa yang harus kau lakukan? Kau menghindar dari tempat itu. Atau kau keluar dari grup tersebut. Atau kau tutup grup tersebut. Dan yang lebih baik memang kita memberikan nasihat. Lalu kita tahu ada berita-berita tentang keburukan orang-orang fasik. Jadi orang-orang fasik ini kehormatannya tidak terjaga karena dia sendiri yang membongkar kehormatan dia. Kalau menyebutkan bahwasanya ghibah yang diperbolehkan itu ada 6. Salah satunya adalah wa mujahirin fisqan. Orang yang berbuat dosa terang-terangan, dosa besar dia umbar dosa itu. Ya ketika diomongkan sama orang enggak jadi ghibah. Kenapa? Memang dia sendiri yang ngumbar dosa-dosa dia, keburukan dia. Bahkan ada yang suka memang cari sensasi dia umpamanya seperti. Enggak termasuk ghibah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Ada pertanyaan yang cukup panjang dari Lubuk Linggau. Izin untuk membacakan pertanyaannya. Mungkin masih di luar tema Ustaz. Saya sudah menikah. Qadarullah diajak suami untuk tinggal bersama orang tua suami karena belum punya rumah sendiri. Dalam keseharian mertua saya sangatlah baik dan merangkul sekali. Sehingga saya juga tidak sulit untuk mengikuti kebiasaan keluarga suami. Namun ada kalanya dalam beberapa hal, saya merasa jika ibu mertua saya masih ikut andil dalam perkara rumah tangga kami. Terkadang saya merasa kurang sejalan dengan keputusan suami karena tidak bisa berkata tidak kepada ibunya, tapi tidak bisa menyampaikan kata hati saya. Suami lebih mendengarkan ibunya ketimbang menilik kondisi dan situasi keluarga kecil kami, sehingga suami seringkali berkorban untuk memenuhi kepentingan keluarganya. Saya merasa sedih dan kasihan terhadap suami saya. Apakah saya berdosa memiliki rasa yang demikian dalam hati saya? Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana seharusnya saya bersikap? Jazakallahu khairan. Ustaz, pertanyaannya.
Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu laki fi ahliki ya. Semoga yang bertanya diberkahi di keluarganya ya. Ketahuilah bahwa hidup ini ujian. Seorang sebelum menikah, dia diuji menjadi seorang jomblo. Ketika dia menikah, dia diuji menjadi seorang istri, dia diuji menjadi seorang ibu, dia diuji menjadi seorang menantu, dia diuji menjadi seorang ipar. Lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi ujian dia. Kalau bicara tadi, ya orang tua baik, mertua baik ya, alhamdulillah. Tinggal bagaimana menjaga kebaikan itu. Kalau dikatakan dia punya kekurangan, dia mungkin intervensi, pernah masuk dalam urusan-urusan di keluarga kecil ini, maka sabarlah dengan kau melihat kepada kelebihannya. Kita nggak akan bisa hidup dengan seorang yang sempurna, nggak ada ceritanya. Maka engkau sabarlah. Kalau dikatakan tadi seorang suami lebih memilih mencukupi keinginan-keinginan orang tuanya, selama dia tidak menelantarkanmu, insya Allah suami sudah benar gitu loh. Artinya memang nafkah dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau nafkah dia berikan kepada istrinya, sandang, pangan, papan dan kebutuhan sudah dipenuhin, maka suami nggak zalim. Kalau dia lebih mengutamakan ibunya, itu termasuk kebaktian dia kepada ibunya. Kau sabar. Dengan harapan semoga anak-anakmu nanti berbakti kepadamu seperti suamimu berbakti kepada orang tuanya. Kemudian doa menjadi senjata yang paling ampuh agar Allah memberikan hasanah fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bagaimana mungkin suami tadi lebih condong ke sana, nggak apa-apa. Kau katakan bang nggak apa-apa, dukung dia. Dia sampaikan oke bang, kau perhatikan ibu ya. Yang penting kita yang cukup lah, alhamdulillah nggak apa-apa. Dan bicara seorang istri yang tinggal sama mertua itu menjadi kebaikan seorang istri sebenarnya. Jadi para suami juga perlu tahu bahwa istrinya yang mau tinggal sama orang tua suami itu bentuk kebaikan istri kepada suami. Wa'illah dia punya hak tempat tinggal. Walaupun nggak harus punya, itu jadi dengan nyewa ya, dengan kontrak seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Kalau Ustaz, semoga dapat dipahami, khususnya untuk yang sudah bertanya. Masih ada pertanyaan, Ustadz, sepertinya ini cukup urgent dari jamaah Ghuraba Muscat. Pertanyaannya, Ustadz, tante saya sedang dalam keadaan koma dan sepupu saya, anak tante, sekarang seperti kebingungan atau linglung menghadapi musibah tersebut. Ustadz, mau nasihatnya apa yang bisa saya berikan untuk sepupu saya dalam situasi tersebut, mengingat tidak mudah untuk saya menasihati sepupu saya yang belum mengaji. Demikian, Ustadz, pertanyaan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Di antara rukun iman itu adalah iman dengan takdir. Itu jadi rukun iman. Kenapa? Karena kita hidup di tempat yang terlaknat. Kita berada di negeri yang terkutuk. Kita akan hidup dengan cobaan dan ujian. Ketika seorang beriman bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan. Dan ujian hadir untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Dan orang tahu bahwa ini bukan tempat bersenang-senang. Dia jadi tenang. Makanya Nabi SAW mengatakan, ini mungkin perlu disampaikan kepada dia. Bukan bicara dia sudah ngaji apa belum. Tapi dia seorang muslim. Yang dia tahu dengan rukun iman. Sekarang yang harus engkau lakukan bagaimana engkau menguatkan dia di rukun iman dengan takdir. Bahwa sebelum engkau lahir ini sudah ditetapkan. Karena boleh jadi ada orang-orang yang linglung, bingung. Karena dia menyesal, kayaknya aku yang salah. Ini gara-gara aku. Ini kalau kemarin itu ke dokter, kalau kemarin itu minum obat ini, kalau kemarin, kalau. Akhirnya dibuka pintu setan. Tenggelam dia dalam kumbangan setan. Maka bagaimana menguatkan keimanan dia dengan takdir? Engkau duduk sama dia sekadar, engkau tahu nggak bahwa semua yang terjadi sudah ditulis. Nah, engkau tahu nggak kenapa Allah kasih cobaan? Untuk menumbuhkan di diri dia keindahan. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu lebih sayang dengan ibumu daripada engkau sama dia. Allah lebih sayang. Sehingga tatkala dia tahu dengan kasih sayang Allah, dengan kebesaran Allah dan dengan takdir Allah, maka semoga dia dapat menerima hal itu ya. Itu mungkin yang perlu dikondisikan di diri dia, itu tentang beriman dengan takdir dan tidak mengatakan andai kata, karena sejatinya apabila seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka nggak akan bisa memberikan. Dan sebaliknya, kalau mereka bersatu padu, bersekongkol, berkonspirasi untuk memberikan bahaya kepadamu, untuk menimpakan mudarat kepadamu, nggak bisa. Semua sudah ditulis. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran takdir itu sudah kering. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kalau Ustaz, Tafadhali Uktira bisa melanjutkan pertanyaan dari jamaah Zoom. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaannya masih mengenai ada bertamu Ustaz. Ketika lebaran ada kebiasaan kita untuk bersilaturahmi ke rumah-rumah kerabat. Di mana rombongan kita itu bisa lebih dari 10 orang. Ada kerabat yang kita tahu kehidupannya cukup susah. Sebenarnya
kita tidak ingin membeda-bedakan dan tetap ingin mengunjungi, namun terkadang takut menyusahkan tuan rumah. Bagaimanakah adabnya dalam keadaan seperti ini, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini berarti kunjungan bukan undangan. Tadi kita bicara tentang undangan ya. Kalau bicara kunjungan, antum berkunjung, kunjungin semua. Mereka miskin, susah, kunjungin. Nah, inilah solusinya. Engkau yang bawa makanan. Engkau telepon, gak usah repot-repot ya. Anak udah pesen kambing bakar nih. Insya Allah, yang penting engkau ada di rumah, jangan kemana-mana. Kita mau ke sana nih semuanya. Jadi berusaha untuk menyenangkan hati mereka. Kita datang kepada mereka, tidak merepotin. Karena kita tahu dia susah. Sampaikan kepada dia, kita antum siapin air putih lah, atau siapin teh, atau siapin apa. Ini tadi kalau kita sudah baik sama mereka ya. Karena memang kita bukan diundang, tapi kita yang bawa makanan. Kita berbagi makanan sama keluarga kita. Mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan. Kalau memang tadi kondisinya dia miskin, kalau kita datang takut dia harus ngutang ini dan itu, maka bagaimana kita datang ke tempat dia, makanan sudah siap. Apalagi sekarang kita bisa kirim dulu ya, sampaikan kepada dia, syuf ana kirim makanan ya, atau nanti pas datang antum bawa makanan. Insya Allah itu dapat memperkuat silaturahim dan menjaga perasaan mereka. Tapi ada kondisi yang mungkin nggak seperti itu. Kalau antum bawa makanan malah dia jadi sakit hati. Antum jangan bawa makanan. Ana udah masakin nih, maka antum jangan bawa makanan. Karena ditakutkan yang dia masak nanti nggak habis. Atau boleh jadi makanan dia nggak seenak yang kau bawa. Ya udah, apa yang disuguhkan sampaikan ke keluarga. Syuf, kita nggak boleh bawa makanan sama fulan. Katanya fulan udah masak ya, yang ada dimakan. Diajarin bagaimana Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Bahkan beliau SAW memuji makanan walaupun itu sekedar cuka ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Kami ingatkan sebelumnya kembali lagi untuk yang sudah raisen untuk bisa menurut pertanyaan terlebih dahulu sebelum ditanyakan kepada Ustaz Sunnah. Tafadhali Ukti Ut bisa membacakan lagi pertanyaan dari jamaah Zoom. Ustadz, ini ada pertanyaan seputar makanan juga. Ingin bertanya Ustadz, apakah boleh memakan makanan di restoran yang bukan dipesan? Contohnya begini Ustadz, teman saya memesan nasi goreng spesial. Lalu saya memesan nasi goreng teri. Lalu yang datang duluan nasi goreng ikan teri. Karena teman saya sudah lapar, lalu dimakanlah nasi goreng ikan teri itu tanpa izin saya. Sehingga orang yang sudah pesan itu harus menunggu lagi pesanannya karena sudah dimakan oleh orang lain. Bagaimana hukumnya Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiikum. Iya, jamaah, kalau makanan, kalau kita tahu bahwasanya kawan kita ridho, maka nggak apa-apa kita makan. Jadi kita, karena kita sudah berkawan sama dia, kita tahu dengan kondisi dia cinta sama kita cinta sama dia, kita saling berbagi, kita saling tolong menolong. Jadi kalau kita tahu, tanpa izin kita boleh makan. Umpamanya kita datang ke kamar kos-kosan kawan kita. Kita masuk kamar nih. Fulan kemana? Fulan lagi belanja. Lalu antum duduk, antum lihat ada biskuit, antum makan, seperti itu. Antum tahu fulan ridho, maka gak ada masalah. Begitu pula tadi, nasi. Itu bukan milik dia, milik antum. Dan ridho, antum ridho kata dia. Karena ya dia sahib anak kelaparan, biarlah dia makan seperti itu. Maka insya Allah gak ada masalah apabila kita tahu dengan keridhaan dia. Kalau kita tahu dia nggak ridho, ya nggak boleh. Karena itu bukan milik kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Tafadhali Ukti Ummu Danis bisa mengunmute dan bertanya kepada Ustaz Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali, barakallah. Ya, Afwan Ustaz ingin bertanya, beberapa waktu yang lalu di gang perumahan saya ada acara halal bihalal. Saya tidak bisa ikut dikarenakan pada hari Sabtu tersebut ada jadwal anak ke dokter. Kemudian saya juga tidak ikut acara tersebut dikarenakan sedang membayar puasa Ramadan. Suami saya puasa sunnah Syawal. Nah, acaranya itu setelah lepas zuhur. Tapi saya kan ke dokternya itu ternyata sore. Akhirnya saya membawakan buah ke tempat di gang tersebut makan-makan, tapi saya tidak hadir Ustadz. Itu bagaimana? Apakah saya salah? Terus yang kedua Ustadz, Afwan, di tempat saya kan kadang-kadang sore ibu-ibu suka ngumpul ya Ustadz ya, ngopi, ngeteh gitu. Tapi pas saya ini habis ngantar anak-anak ngaji, jemput anak-anak ngaji, kadang saya cuma melambaikan tangan terus saya masuk ke rumah. Itu bagaimana Ustadz? Syukran, jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah. Ini kembali tentang bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga kita ya. Kemudian bagaimana
tatkala kita diundang sama mereka. Tadi udah kita bahas bahwasanya undangan yang wajib dihadiri adalah walimah. Walaupun ada yang berpendapat semua undangan, jamuan, makan, kita perlu hadir ya. Selama undangan itu tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Tapi tadi kalau memang nggak bisa hadir karena kondisi disebutkan anak-anak, ada urusan lah, ada yang menghalangi dia sehingga tidak bisa hadir, maka insya Allah nggak ada masalah. Namun tadi kan disebutkan sore kita kirim makan terus kita tinggal. Mungkin sebaiknya kita kalau memang masih ada orang yang kumpul di sana, duduk di sana, kita ngobrol, nggak ada masalah dengan tetangga-tetangga kita. Atau kalau tadi disebutkan juga berkaitan dengan ada tetangga-tetangga yang ngerumpi, yang duduk, ngopi atau apa, kita melambaikan tangan, ya nggak ada masalah. Yang penting tadi kita berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Kalau mereka ingin kita duduk sama mereka, maka sekali-kali kau duduk sama mereka. Selama yang mereka bicarakan hal yang baik ya. Selama mereka tidak ngalor ngidul dan kau punya waktu untuk itu, silahkan. Ini termasuk kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Mungkin kaitannya bukan berkaitan dengan masalah undangan ya, tapi ajakan. Kadang-kadang kan mereka ngajak, ayolah duduk di sini loh, seperti itu. Nabi SAW ketika melihat para sahabatnya duduk di jalan, beliau kasih nasihat, kalian jangan duduk di jalanan, kata dia. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah alaihissalatu wassalam, malana buddun min majalisin. Nggak ada, kita mau, itu tempat duduk kita, sudah kata dia. Oh, kalau seperti itu, berikan hak-hak jalanan. Jadi jalan itu punya hak ya. Itu mungkin perlu diingatkan buat teman-teman yang mereka kumpul-kumpul di jalanan umpamanya. Tapi paling tidak kita tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan tetangga, berbagi dengan tetangga, sehingga mereka tahu kita bukan orang yang anti tetangga, tapi kita orang yang sebenarnya peduli sama mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya pertanyaan terakhir. Nah. Oh, tadinya malah mau ditutup Ustaz. Pertanyaan terakhir sebenarnya. Iya Ustaz. Tapodoli Tiras bisa menyampaikan pertanyaan terakhir ya. Nah, baik Ustaz. Ini dari jamaah Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang tua saya, terutama ayah mengenai aurat. Saya sering sekali menjelaskan kepadanya mengenai aurat perempuan dan bahkan membacakan Al-Quran beserta artinya. Namun beliau tetap saja ketika sedang di rumah membuka seluruh pintu rumah, bahkan horden untuk yang membatasi pandangan antara ruang tamu dan ruang keluarga. Sementara ketika keluar rumah itu bercadar Ustadz, tapi ketika di rumah keluar dari kamar mandi kadang terkejut karena pintu-pintu dibuka sehingga tetangga bisa melihat isi rumah. Bagaimana cara saya membuat ayah saya bisa mengerti mengenai hal ini Ustadz? Padahal dia orangnya yang rajin sekali sholat dan membaca Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Iya jemaah, kadang-kala ada orang yang nantang memang. Yang ketika dikasih tahu dia malah dia tambah jadi gitu. Artinya kalau tadi orang tuanya adalah orang yang taat sebenarnya baca Quran, tapi dia baca dia nggak urusan. Ya didoakan orang tuanya. Didoakan orang tuanya dan engkau yang ambil sikap. Apa sikapmu? Ya sudah. Engkau keluar kamar mandi, engkau tahu orang tuamu seperti itu, engkau yang tutup aurat. Karena memang rumah itu kekuasaan orang tua. Engkau yang harus bisa jaga diri sambil terus didoakan orang tua, atau mungkin engkau tulis surat buat orang tua. Tulis surat, kadang-kadang ngomong nggak didengerin ya, karena merasa siapa engkau seperti itu. Tapi engkau tulis surat sama orang tua, sampaikan terima kasihmu kepada ayah yang sudah mendampingimu, ya membesarkanmu, merawatmu, lalu engkau minta maaf karena belum bisa berbakti, lalu terakhir engkau mohon, dan semoga orang tua mau. Tapi kalau ternyata orang tua tetap, ya engkau yang jaga diri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.